Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ovan Azmi, mahasiswa S1 Sistem Informasi dengan NIM 0540217721. Di sini saya akan membuat tugas 3 mata kuliah basis data, di mana saya diberi tugas untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk melakukan praktikum transaksi, pertama kita harus membuat prosedur. Kita akan membuatnya di localhost dengan cara kita klik database, lalu kita klik routines, dan klik new routines. Di sini kita harus memberi nama rutinnya. Nah, di sini kita beri nama transaksi 1. Lalu di sini kita masukkan parameternya, yaitu kita ketik diawali dari begin. Lalu kita start transaction, insert into pasien, yaitu tabel pasien, sama kayak yang sebelumnya di tugas 1, tugas 2, yaitu pasien, lalu nama pasien, salah ini nggak usah pakai ini, salah ini dulu. Oke, ini nama pasien, lalu alamat pasien, jenis kelamin, sama ya. Values, jangan lupa valuesnya guys. Misalkan tadi kan ada 3, kita titip 5 misalkan, atau 6 deh. 6. Siapa nama pasiennya? Tito. Alamatnya di mana? Jalan Jambu. Lalu jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Kita tutup. Kita ini, tapi kita klik oke, kita enter. Enter. Di sini kita ketik juga select bintang from pasien. Karena tadi ada begin, kita end. Lalu kita ketik go. Tadi ada sedikit kesalahan dalam prosedur karena saya memasukkan ID pasien input. Seharusnya hanya ID pasien. Sehingga ketika saya melakukan pemanggilan kepada transaksi 1, maka tidak muncul. Tapi setelah tadi saya sudah melakukannya dengan benar, maka kita cek di tabel pasien sudah masuk ya. Bahwa Tito ini sudah masuk ke database atau ke tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat trigger, di mana trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Itu bisa nanti terjadi perubahan stok atau apa seperti itu. Maka di sini kita harus membuat dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita akan coba buat di sini. Ini di obat. Integer 3.
Ineriti autoinkremen, lalu kode obat, baca, nama obat, baca juga, baca, harga, dan stok. Oke, sudah. Lalu kita buat juga tabel transaksi obat. ID transaksi. Saya salah sedikit. Pasien di obat. Ini. Oke, selesai. Setelah itu nanti ini bisa digunakan untuk mengurangi dan menambah stok. Ketika kita menambah isian dari tabel transaksi obat dan tabel obat, misalkan kita tambah dulu tabel obat ya. Insert into obat. ID obatnya berapa? Misalkan ID obatnya 1. Kode obatnya apa? A01. Nama obatnya Panadol. Setelah itu harganya berapa? Misalkan 10.000. Lalu stoknya ada 10. Ini nanti di values ya guys. Kalau insert tadi kan kita kasih dulu misalkan ID obatnya, kita definisi dulu ID obat, lalu kita masukin kode obat, kita masukin nama obat sehingga dia tahu mana-mana aja.
lalu kita masukin harga, lalu kita masukin stok. Oke, setelah itu kita values baru di sini kita masukkan saja yang kita ingin masukkan. Oke, kita sudah memasukkan isi dari tabel obat. Selanjutnya kita masukkan tabel transaksi obat. Kita insert lagi into dengan pembingungan nanti. Insert into transaksi obat, di mana di dalamnya ada ID transaksi, ada ID pasien, ada ID obat, jumlah, dan total harga. Values apa aja tadi? ID transaksi kan 1, ID bahannya 1, ID obatnya 1, lalu jumlahnya berapa? Beli 2, karena tadi obatnya 10.000 Panadol, karena beli 2 jadinya harganya 20.000. Oke, sudah berhasil. Maka nanti ketika kita buka tabel obat, stok dari obat Panadol akan berkurang 2. Kenapa? Karena kita sudah melakukan transaksi untuk membeli obat Panadol sebanyak 2.